seperti biasanya saja. Repot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hadirat Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganggu audio nanti. Inilah hadirat Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya azwaji wa dzurriyyati wal baiti الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وإلى روح كل ولي ووليات من المشاهد المطالب بها بر وبحر جبالها ونص وخاصة إلى قطب الرباني والعارف السمادني شاه قادر جلال ونخص خاصة إلى شهد جد الله ونجد المصطفى حسن وإلى نصر الدين مخلص ونخص خاصة إلى سلم فرعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berapa tahun? Mungkin hampir sekarang tahun berapa? 2020. Berarti 6 tahun. Saya baru baca lagi. Al-Bushra fi manaqibi Sayyidah Khadijatil Kubra. Itu karangannya Sayyid Muhammad. Karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Iku masyhur, beliau iku dikenal sebagai mujaddid. Jadi setiap masa itu ada mujaddid. Mujaddid itu adalah pembaharu, menguasai berbagai macam ilmu yang menyangkut syariat Islam, dan ketika ada permasalahan nanti beliau yang memperbaharui hukumnya. Karena kan masalah-masalah di dunia ini kan selalu aktual, selalu berubah-ubah mengikuti zaman. Lah itu mujaddid pada masa Sayyid Muhammad, yaitu beliau Sayyid Muhammad. Sebelumnya Sayyid Muhammad itu siapa? Siapa itu? Syekh Marzuki apa ya? Syekh Marzuki. Lah kalau sekarang ya setelah Sayyid Muhammad Sedo itu kan setiap masa pasti ada mujaddid. Nah itu masyhurnya itu Habib Umar bin Hafid. Itu mujaddid untuk zaman sekarang. Sayyid Muhammad itu ketika mengarang kitab, beliau tidak main-main. Beliau ketika mengarang kitab gini ya, tidak ada satupun kitab beliau ya yang terbit ya, yang disebarluaskan tanpa legitimasi dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ketika lagi membahas masalah nih ya, itu menunggu Kanjeng Nabi dulu, Lah, lewat mimpi ketika beliau sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi, beliau baru tanyakan, Kanjeng Nabi, saya itu boleh mengarang kitab tentang masalah ini tidak? Baru ketika Kanjeng Nabi mempersilahkan, beliau sebarluaskan karangannya. Lah, beliau itu sebagai mujaddid, karangannya sangat banyak sekali. Puluhan ya, bahkan ratusan ya. Banyak karangan-karangan beliau malah yang belum disebarluaskan. Ya mungkin karena belum diizini oleh Kanjeng Nabi itu pada masa beliau hidup. Itu ada di. Lah, untuk mengarang kitab supaya tetap produktif dengan kesibukan beliau itu rehlah kemana-mana, ke Indonesia kan sering beliau. Sampai beliau itu sempat punya istri ya, orang Indonesia, orang Lasem, Langitan. Itu sempat beliau punya istri di Indonesia. Nah, saking seringnya beliau ke Indonesia. Tapi dengan kesibukan beliau kok beliau bisa membagi waktu untuk menulis kitab? Bagaimana caranya? Lah, rahasianya itu beliau itu selalu didampingi oleh katib. Pun beliau
beliau pergi. Jadi beliau dawuh apa nih ketika beliau utus Khatib itu untuk menulis, ya si Khatib itu menulis. Akhirnya karya-karya beliau itu lahirnya dari tulisannya Khatib tadi yang mencatat apa yang didawuhkan Sayyid Muhammad. Entah itu kitab-kitab beliau Mafahim ataupun Insanun Kamil ataupun yang lainnya yang masyhur-masyhur, itu cara musonafatnya begitu dengan Khatib. Ya akhirnya dengan kesibukan beliau pun beliau tetap produktif. Itu Sayyid Muhammad. Tapi luar biasanya beliau itu apa? Luar biasanya beliau itu apa? Tidak menyebarluaskan karangannya satupun kecuali tanpa apa? Legitimasi dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau membangun pondok pun, ya, bangun pondok itu beliau izin dulu sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boleh membangun ma'had tidak? Kanjeng Nabi boleh, ya akhirnya beliau bangun. Nah, pada zaman itu ya salah satu santri beliau yang paling terkenal itu namanya Kiai Toifur Mawardi. Rumahnya di Purworejo. Lah ini yang sering ditanyai beliau Sayyid Muhammad, karena Kiai Toifur itu punya maziyah. Maziyahnya itu sering bertemu dengan Kanjeng Nabi lewat mimpi. Ya, sampean kalau di Purworejo sekarang Kiai Toifur itu adanya di Purworejo. Kalau kapan-kapan ke Purworejo ya, ada teman nggak di Purworejo? Ada nggak? Nggak ada. Ya kapan-kapan lah. Atau browsing saja nanti di YouTube ya. Kiai Toifur Mawardi. Itu santrinya Sayyid Muhammad yang paling sering sekali bertemu dengan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi. Sering ditanyai oleh Kanjeng Rasul, ini permasalahan ini kalau menurut kamu bagaimana? Coba kalau kamu bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, tanyakan kepada Rasulullah. Itu sering Sayyid Muhammad sama Kiai Toifur itu. Sampai di Rusaifah itu kota tempat tinggalnya Sayyid Muhammad, itu ada sumur yang namanya sumur Toifur. Sampai kalau umroh nanti jalan-jalan ke Rusaifah coba. Atau umroh atau haji ya, Allahumma amin. Nah, itu sampean jalan-jalan di situ ada sumur Toifur. Sumurnya orang Indonesia. Itu tempat di mana Kiai Toifur menggali sumur lewat petunjuknya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampean kalau jalan-jalan ke Purworejo, sowan ke Kiai Toifur, minta ijazah burdah. Jangan lupa minta ijazah burdah, itu paling terkenal Kiai Toifur itu. Itu Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad. Beliau itu ini yang namanya apa? Yang namanya kenal kan maka tak sayang ya katanya ya. Saya kenalkan dulu Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu lahirnya 1944. Sedonya itu tahun 2004. Berarti umurnya berapa itu? 1944 2004. 60 tahun ya. Masih sangat muda kan? Tapi karangannya itu puluhan bahkan ratusan. Itu sedonya ya, meninggalnya Sayyid Muhammad itu malam Jumat ya. Iki saya kok bisa banyak tahu tentang ceritanya Sayyid Muhammad dari mana? Itu dari kakak saya. Dari kakak sepupu saya di Kaliwungu, namanya apa? Namanya siapa? Beliau ya, Gus Wafi. Kemudian kalau Kaliwungu coba Wafi, itu beliau itu dalamnya Sayyid Muhammad. Jadi tahu ya, beliau itu tahu Sayyid Muhammad pas gerah, kemudian lemah fisiknya, kemudian tidak sadarkan diri, kemudian di rumah sakit. Akhirnya Sedo itu tak, Sedonya itu malam Jumat. Itu Sayyidul Ayyam ya. Paling bagus-bagusnya orang meninggal itu apa? Hari Jumat. Itu setelah jamaah Isya. Setelah jamaah Isya, Sayyid Muhammad itu merasa beliau itu lemes, kemudian pulang ya ke rumah beliau, ke hijrahnya beliau. Itu baru sampai pintu itu sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya digotong ke hijrah beliau, kamar beliau. Sadar beliau. Ketika sadar beliau yang pertama, permintaan beliau yang pertama itu bilang sama anak-anak dalamnya, minta bareng-bareng baca aurat. Ya, auratnya itu tahlil. Itu auratnya tahlil ya, pertamanya kulhu, kemudian apa?
muawwidzatain dan seterusnya. Itu auratnya itu tahlil. Karena ya itu seperti Sayyid Muhammad itu benar-benar mukhtalif dengan apa? Dengan Indonesia. Ya. Itu bacanya tahlil. Kemudian setelah baca tahlil selesai, doa beliau tidak sadarkan diri. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit, sedonya di rumah sakit. Itu ceritanya Sayyid Muhammad itu apa? Di akhir gimana? Di akhir hayatnya itu beliau sering sekali kayak keistimewaan orang Indonesia. Kita orang Indonesia itu kalau misalnya beribadah itu pakai madhabnya Imam 4 ya. Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Yang kita pakai Imam siapa? Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i. Iki Sayyid Muhammad cinta sekali dengan Indonesia sampai beliau itu di akhir-akhir hayat beliau itu sering santri-santrinya bagaimana? Beliau itu sering dawuh kepada santri-santrinya, kalau saja masyayikh dan leluhur-leluhur saya, entah itu ayah saya ataupun kakek saya, tidak memakai madhab Malikiyah, maka niscaya saya akan memakai madhabnya Asy-Syafi'i. Itu saking beliau dekatnya dengan apa? Dengan orang Indonesia. Namun kan pancen di Arab itu mayoritas ya kakek-kakek beliau, abah-abah beliau juga semuanya itu, ayah-ayah beliau semuanya itu memakai madhab Malikiyah. Akhirnya beliau tidak pindah ke madhab Syafi'iyah, tetap ke madhab Malikiyah. Itu Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu penyayang sekali. Di akhir-akhir hayatnya juga beliau itu yang tadinya kan di Arab itu kan nggak boleh main bola, tapi santri-santrinya itu di akhir hayat beliau itu sering sekali malah diutus untuk main bola. Wis main bola nggak apa, main bola. Itu lenturnya beliau dengan kasih sayangnya beliau dengan santrinya. Itu Sayyid Muhammad. Itu wali. Ya iki kitabe, salah satu kitabnya iku apa? Al-Busyra fi Manaqibi Sayyidah Khadijah. Sayyid Muhammad. Dimakamkannya di Ma'la. Ma'la iku makome para ulama ning Arab. Iku makamnya Sayyidah Khadijah juga ada di situ. Makamnya Sayyidah Khadijah posisinya Sayyid Alawi ya. Kemudian Sayyid Muhammad. Kemudian di bawahnya di bagian sininya Sayyid Muhammad itu Sayyidah Khadijah. Di sebelah sininya itu ada makomnya Mbah Yai Maimun Zubair. Nah, Mbah Yai Maimun Zubair. Jadi ini sangat bukan sebuah kebetulan kalau menurut saya ya. Beliau makomnya bisa berdekatan seperti ini bukan suatu kebetulan. Kita tahu syairnya Mbah Mun ya, yang sering Mbah Mun dengarkan dan Mbah Mun auratkan itu sa'duna fid dunya, terus fauzuna fil ukhra, terus Khadijatul Kubra, terus Fatimah Zahra. Iku saking kecintaannya ya Mbah Mun kepada Sayyidah Khadijah, akhirnya dimakamkan ya di sebelahnya Sayyidah Khadijah. Sayyid Muhammad juga semacam itu, saking cintanya beliau dengan Ummul Mukminin ya, Siti Khadijah, beliau juga dimakamkan ya bersebelahan dengan makomnya Siti Khadijah. Di Ma'la itu 10 tahun sekali ya makbaroh itu dibongkar. Ma'la itu karena lahannya sempit, yang disarekan di situ, yang dikebumikan di situ terus bertambah kan ya. Akhirnya kebijakan pemerintah, makom yang ada di situ yang sudah 10 tahun dikeduk, kemudian dipindah ke tempat lain, kecuali makom yang jasadnya utuh. Lah, Sayyid Muhammad sedo 2004 ya, 2004. Lah, pas 2014 berarti kan 10 tahun kemudian makom Ma'la, makomnya beliau dibongkar. Ya, sesuai peraturan dari pemerintah ini dibongkar.
dibongkar. Setelah terlihat kayunya, itu tercium bau semerbak ya, yang itu radius 100 meter lebih. Kalau Gus Wafi cerita ini itu radiusnya sampai 100 meter lebih, dan wangi itu tidak pernah sekalipun tercium sebelumnya ya, oleh siapapun. Itu saking wangi nih makbar Sayyid Muhammad. Itu padahal belum dibuka itu. Berarti baru sampai kelihatan kayunya saja. Akhirnya apa? Akhirnya yang ngeduk makom itu wedi, ketakutan. Langsung diuruk lagi. Lah kayunya saja nggak ada yang rusak, bahkan tercium bau yang harumnya itu tidak pernah tercium sebelumnya oleh siapapun juga. Itu Sayyid Muhammad. Itu apa? Ning dunia ya, di dunia masyhurkan ya, sudah diperlihatkan oleh Allah keutamaan beliau, apalagi di akhirat. Nah, makanya tendensinya ulama itu apa? Iktifa ya, iktifa biridho syar'i atau iktifa biizni syar'i. Iktifa biizni syar'i itu dicukupkan dengan izinnya syariat. Cara untuk kita menjadi santrinya beliau itu, salah satunya cara itu adalah apa? Mengkaji kitabnya beliau. Beliau itu orang yang dekat di sisi Allah ya, cucunya Kanjeng Rasul, dekat dengan syafaatnya Kanjeng Rasul ya, pasti selamat di akhirat nanti. Kita juga ingin menjadi santrinya beliau dengan mengkaji kitabnya beliau. Allahumma amin. Ora kudu izin ning beliau nganggo dadi santri beliau, ora kudu, tapi iktifa bi izni syar'i, dicukupkan saja dengan izin syariat ya. Nah, izni syar'i bagaimana? Ya cara kita menjadi santrinya beliau, kita juga apa? Mengkaji kitabnya beliau, dan kalau ada kesempatan nantinya kalian juga ya menyebarkan kitabnya beliau untuk dikaji dengan anak didik kalian nantinya di rumah ya. Harapannya kita itu tidak lain punya ta'aluk dengan Sayyid Muhammad. Harapannya kita punya ta'aluk dengan Siti Khadijah. Harapannya kita punya ta'aluk dengan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya, Sayyid Muhammad akeh ya, keutamaan beliau akeh, dan keutamaan beliau itu kebanyakan munculnya itu di Indonesia karena hubungan beliau yang sangat dekat dengan orang Indonesia. Lagi Al-Bushroi salah satu kitab yang istimewa. Jadi kenapa kok Al-Bushroi istimewa? Karena apa? Karena beliau mengarang kitab ini ya, itu tujuannya biar apa? Biar orang-orang setelahnya beliau itu kenal dengan ibunya kita, kenal dengan ibu kita. Sayyidah Khadijah itu umul mukminin ya. Sayyidah Khadijah itu ibunya orang mukmin yang pertama, ibunya orang mukmin yang pertama, karena Sayyidah Khadijah itu istri pertamanya Kanjeng Rasul. Bahkan Kanjeng Rasul itu yang pertama kali secara mental, secara apa, harta, yang menyokong dakwah pertama kalinya Kanjeng Rasul itu siapa lagi kalau bukan apa? Sayyidah Khadijah. Lawang Kanjeng Nabi itu bukan saudagar ya, hanya pedagang biasa kan. Tapi dakwah itu pastinya juga butuh mental yang besar ya, kemudian butuh tenaga baik moral ataupun material yang besar juga, dan semuanya itu yang menyokong adalah Sayyidah Khadijah. Makanya tidak heran Kanjeng Nabi itu cintanya ya tidak main-main dengan Sayyidah Khadijah. Coba sampean lihat, Kanjeng Rasul selama dengan Sayyidah Khadijah itu selama berapa tahun? Sayyidah Khadijah pada saat itu umurnya, Kanjeng Rasul kan 25 tahun. Sayyidah Khadijah berapa tahun? Masih ingat tidak? Berapa? Oh ya, 40 tahun ya. Lah, Kanjeng Rasul dengan Sayyidah Khadijah menikah itu selama 25 tahun sampai Sayyidah Khadijah sedih. Berarti sampai Kanjeng Rasul itu umurnya 50 tahun. Selama 25 tahun itu loh,
tidak satu pun ya wanita yang dipersunting lagi oleh Kanjeng Rasul. Jadi yang merasakan istri tunggal sebagai istri tunggalnya Kanjeng Rasul itu cuma Sayyidah Khadijah. Itu saking cintai Kanjeng Nabi ini Sayyidah Khadijah. Sehingga ketika Sayyidah Khadijah sedo itu sedihnya Kanjeng Rasul itu ya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sehingga Allah memberikan Isra Mi'raj itu salah satunya untuk sebagai pengadem-adem hati ya, bukan pengadem-adem hati ya, sebagai apa? Kabar gembira kepada Kanjeng Rasul untuk sedikit menghapus kesedihan Kanjeng Rasul kehilangan istri tercinta Sayyidah Khadijah. Kanjeng Rasul itu yang pertama kali iman kepada beliau siapa? Sayyidah Khadijah. Percaya. Semua orang itu ya, semua orang selain Abu Bakar, yang pertama iman itu kan Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah. Itu tidak percaya dengan Kanjeng Rasul. Ya. Yang pertama kali percaya dengan Kanjeng Rasul, yang pertama kali ya, karena setelah dari Gua Hira itu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, beliau Kanjeng Rasul sampai rumah, yang pertama kali ditemui oleh Kanjeng Rasul Sayyidah Khadijah. Dawuhnya Sayyidah Khadijah, bagaimana? Aku percaya pada kamu. Ya, saya percaya dengan panjenengan, ya, keranten panjenengan niku, ya, tidak pernah satupun dusta yang pernah keluar dari diri. Aku langsung iman, ya, Sayyidah Khadijah itu langsung iman. Makanya Kanjeng Nabi itu sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah. Titenono ya. Sampean. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan ya, puncak keromantisan sebuah pasangan ya, sebuah hubungan, entah itu suami istri ataupun anak dengan orang tua, sampean bisa praktekkan dengan orang tua sampean sendiri. Sampean kan masih pada jomblo ya. Jangan lama-lama jomblonya, kalau udah hatam. Cepat hatam dulu, cepat hatam Qur'annya dulu baru cari pasangan. Lah, sementara sampean masih jomblo, sampean bisa praktekkan dengan orang tua sampean. Puncak keromantisan ya, puncak keromantisan suatu hubungan, entah itu orang tua ataupun suami dengan istri, yang pertama adalah apa? Ketika keduanya saling membutuhkan. Pertama ini, ketika keduanya saling membutuhkan. Karena apa? Kalau selama keduanya masih membutuhkan, ini masih masuk ke dalam sebuah hadis qudsi yang mengatakan apa? Ana baina syarikain in lam yakun ahaduhuma al-akhar. Saya, kata Allah, ini kan hadis qudsi, saya akan selalu ada ya, di antara dua orang yang bersekutu, dua orang yang berhubungan, selama mengkhianati yang lainnya. Makanya kalau dua orang ini saling membutuhkan ya, itu mencapai apa? Puncak dari keromantisan suatu hubungan. Yang kedua, ini poinnya. Yang kedua, puncak keromantisan satu hubungan itu ya, ketika keduanya itu ya saling percaya, bahkan ketika seluruh dunia tidak mempercayainya. Karena sampean kalau menjalin hubungan itu apa? Ketika menjalin hubungan ya dengan orang tua, dengan kerabat, dengan teman, yang sampean bangun itu apa pertama? Pertama itu apa? Kira-kira saling membutuhkan. Yang kedua apa? Saling percaya. Mana ya? Lah itu makanya Kanjeng Nabi itu ya, karena orang yang pertama kali percaya adalah Sayyidah Khadijah, mahabbahnya beliau dengan Sayyidah Khadijah tidak main-main. Bahkan ketika beliau Siti Khadijah sudah wafat, Kanjeng Nabi setiap keluar rumah, ini riwayat sahih, Rasulullah itu setiap keluar rumah, beliau pasti menyempatkan diri untuk menyebut nama Sayyidah Khadijah dan memuji-muji Sayyidah Khadijah. Maksudnya menyebut-nyebut itu ya maksudnya menceritakan dengan istrinya ya, dengan istrinya yang lain, dengan Sayyidah Aisyah, dengan istri-istrinya yang lain, dengan Maria Kipti dan seterusnya.
Iku saking cintai Kanjeng Nabi. Man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Ya, orang yang cinta dengan seseorang ataupun sesuatu ataupun seseorang ya, maka akan sering sekali menyebutnya. Sampai Sayyidah Aisyah itu satu riwayat itu mengatakan kepada Kanjeng Rasul, wahai suamiku, duhai suamiku, kenapa engkau selalu menjemput-jemput istrimu yang telah meninggal dunia? Padahal Allah telah menggantikan istrimu itu dengan istri yang lebih baik. Kita tahu Sayyidah Aisyah itu cantik ya. Cantik, makanya lagunya gimana itu? Apa sih? Bobby ya? Iya sih. Nah, itu Sayyidah Khadijah itu Sayyidah Aisyah itu kan cantik sekali. Putih ya. Kemudian indah, bersemi dan seterusnya itu ning lagune lali ya. Apa? Syakir Daulay itu ya. Sampean pasti kenal ya. Nah, itu Sayyidah Khadijah itu sampai dawuh seperti itu kepada Kanjeng Rasul. Allah itu telah menggantikan istri panjenengan yang telah meninggal dunia itu dengan istri yang lebih. Kenapa panjenengan masih menyebut-nyebut nama beliau? Ya, padahal beliau sudah wafat. Istrinya Kanjeng Nabi itu yang cantik itu siapa? Sayyidah Khadijah, yang paling cantik ya. Sayyidah Khadijah dengan Maria Kiptiyah. Maria Kipti kenapa kok cantik? Karena beliau orang Mesir, orang keturunan orang Mesir. Apa jenenge? Alexandria. Lah, itu cantik-cantik panjang. Lah, yang cantik lagi Sayyidah Aisyah. Lah, mendengar Sayyidah Aisyah dawuh semacam itu, Kanjeng Rasul tidak setuju dengan pendapatnya Sayyidah Aisyah. Langsung disanggah Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, kalaupun ya Siti Khadijah mencarikan pengganti sendiri bagi dirinya untukku, maka niscaya tidak ada yang lebih baik darinya. Ya. Coba sampean bayangkan. Kalaupun Siti Khadijah sendiri yang mencari pengganti dirinya untukku, maka niscaya tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikannya. Apa maning wong liyan sing gulataken. Ya. Siti Khadijah sendiri loh, kalaupun ya Kanjeng Rasul disuruh oleh Siti Khadijah, saya akan carikan istri sebagai ganti saya untuk kamu wahai Rasul. Misal Siti Khadijah semacam itu, kata Kanjeng Nabi bagaimana? Tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan ya kebaikannya. Cintanya Kanjeng Rasul itu sangat tinggi dengan Siti Khadijah. Ini tak gambar kayak dulu supaya sampean semangat ngaji ini, semangat karena Siti Khadijah itu istri yang paling dicintai oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Kanjeng Rasul itu cintanya dengan Siti Khadijah tidak luntur-luntur. Pernah Kanjeng Rasul itu ada di pas Fathu Mekah. Pas Fathu Mekah. Kemudian pernah belajar Khulasoh, pasti ada Fathu Mekah ya. Terbukanya kota Mekah itu. Pas Fathu Mekah ya, Kanjeng Rasul itu singgah di bekas rumahnya Siti Khadijah karena sudah tidak ada pas itu. Singgah di rumahnya bekas rumahnya Siti Khadijah. Kemudian Kanjeng Rasul duduk di situ. Di tempat bekas rumahnya Siti Khadijah, duduk di situ. Kemudian Kanjeng Rasul menyuruh, wahai sahabat, bangunlah tenda di sini. Akhirnya dibangun oleh sahabat tenda di situ. Dibangun tenda. Kemudian setelah dibangun tenda, Rasulullah istirahat di situ. Dan pada saat ada Sayyidah Khadijah ke tenda tersebut, Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah sudah keluar dari tenda dan sedang berbincang sangat akrab dengan seorang tua. Wanita yang sudah sangat tua. Perbincangan itu benar-benar akrab, kayak sudah bertahun-tahun kenal. Ya. Ketika Sayyidah Aisyah mendekat, ya, Sayyidah Aisyah mendengar Kanjeng Rasul dengan orang tua tadi itu sedang menceritakan kisah-kisahnya Sayyidah Khadijah. Itu padahal Fathu Mekah dengan meninggalnya Sayyidah Khadijah sudah berapa tahun nih? Ya udah bertahun-tahun ya. Tapi Rasulullah
tetap mengingat-ingat Siti Khadijah. Ketika ditanyai Kanjeng Rasul, itu siapa? Kata Kanjeng Rasul, itu tetangganya Sayyidah Khadijah. Dan salah satu yang paling akrab dengan Sayyidah Khadijah. Nah itu loh. Kanjeng Nabi. Ada lagi satu kisah. Ini banyak ini bukti-bukti kemesraan Kanjeng Rasul setelah Sayyidah Khadijah meninggal itu banyak sekali. Ada orang tua main ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Kenalan dengan Sayyidah Aisyah, ngobrol dan seterusnya. Datanglah Kanjeng Rasul ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Ketika melihat orang tua tersebut, Kanjeng Rasul itu sangat gembira. Sampai terpancar sinar kegembiraan di wajah Kanjeng Rasul. Langsung dihormati wanita tersebut. Bahkan Kanjeng Rasul menyuruh wanita tua tadi yang baru datang di rumahnya Sayyidah Aisyah tadi untuk duduk di sorbannya Kanjeng Rasul. Sorbannya Kanjeng Rasul dilepas, kemudian digelar. Kemudian orang tua tadi suruh duduk di sorbannya Kanjeng Rasul. Benar-benar dihormati, suruh dijamu dan seterusnya. Sayyidah Aisyah bingung, Kanjeng Rasul kok jenengan penghormatannya luar biasa dengan orang tua ini. Siapa? Orang tua ini siapa? Jawabnya Kanjeng Rasul apa? Jawabnya Kanjeng Rasul, orang tua ini juga pernah berkunjung ke rumah saya ketika masih bersama Sayyidah Khadijah. Cuman dolan baik. Orang tua ini ya dulu pernah juga ya main ke rumah saya ketika masih ada Sayyidah Khadijah. Nah itu Kanjeng Rasul saking cintai karo Sayyidah Khadijah semacam itu. Makanya kita harus antusias ya untuk mengaji kitab Al-Busyra ini. Tujuannya apa? Supaya kita kenal dengan ibu kita, ibu yang sangat dicintai oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Busyra fi manaqibi Sayyidah Khadijatil Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. An-nabiyyu aula bil mu'minin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabi ada enggak? Enggak ada. Oh. Ya, ditulis saja. Ya iku lho ya ada kan ya. An-nabi. Surat apa iki? An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sampean hafizah kan? Surat apa iki? Kelingan ora? Pas ya. Jauh ya. An-nabi aula. An-nabi aula bil mu'minin. An-nabi utawi Kanjeng Nabi. An-nabi utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku aula iku apa ya? Iku aula iku luweh. Iki maksudnya iki al-mustahiqu bisyafa'ah karepe iki. Ya an-nabi aula iku. Wis ngene wis. Aula iku luweh ngehaki ngono. Iku aula iku luweh ngehaki.
bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin, bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin, min anfusihim saking awak dhewe mukmin, min anfusihim saking awak dhewe mukmin. Jadi Kanjeng Nabi iku apa? Luwih ngehak-ngehaki pira-pira wong mukmin. Itu ya nasibnya itu ada di tangannya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akeh-akeh ono sholawat, ambil oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Akan sholawat amaningin dina Jumat, amaningin apa? Syahrul Ramadan. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Yang amal kita itu satu kali amal itu dikali lipatkan menjadi 1000. Nah, semacam ini. Makanya Kanjeng Nabi dawuh piye? Dawuh Kanjeng Nabi piye untuk memberi sholawat itu? Man qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ibu sampean bisa pada apa belum? Belum ya? Tulisan. Iki hadis Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ben man qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Sapa wonge sing ngucap nang sholawat mau lho, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Man qala wajabat lahu syafaati. Jadi Kanjeng Nabi apa? Man qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Jajal. Sampean lihat itu. Kanjeng Nabi dawuh iku lho, wajabat lahu syafaati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Jadi Kanjeng Nabi sapa wonge maca selawat ki wajib baginya syafaatku kelak di yaumul qiyamah. Wajib baginya syafaatku di yaumil qiyamah. Makanya sampai akeh-akehaken niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Mbuh salat nganggur-nganggur. Baca bae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya, ora usah tak manai maning. Maklum ya. Sampeyan ing sekolah man. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Wajabat lahu syafaati lagi. Luar biasa sekali. Kenapa kok Kanjeng Nabi sampai bisa wajabat lahu syafaati? Karena apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kanjeng Nabi ku wong sing luwih berhak atas orang-orang mukmin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu lan utawi pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa azwajuhu lan utawi pira-pira garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ummahatuhum. Iku pira-pira ibune mukminin. Iku ummahatuhum iku pira-pira ibune mukminin. Iku ummahatuhum iku pira-pira ibune mukminin. Jadi istri-istrinya Kanjeng Nabi iku apa? Semuanya itu adalah ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ya manakib Sayyidah Khadijah Kubro iki disusun oleh katibnya Sayyid Muhammad itu pancen diperintahkan oleh Sayyid Muhammad ya mestinya disusun dengan metode apa ya? Metode kayak Barzanji. Metode seperti apa Barzanji. Metode seperti kayak apa? Sajennya Barzanji apa? Dia ulame ataupun sejenis apa? Maca Barzanji atau maca apa? Biasa? Maca apa? Sampean ingkene maca apa? Selain Barzanji. Kita Barzanji iku. Apa? Oh, diba. Lah iku kaya diba. Jangan jawab jangan ragu-ragu dong. Dibai ngene ya. Barzanji dibai kayak apa? Dia ulame ya di model-model semacam itu.
Jadi bisa dilakukan. Sampean tinggal latihan sendiri saja ini. Lagunya kayak Barzanji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi'atati akramin nabiyyin wa azzi mauludin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang ulas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang ulas asing dalam akhirat beloko. Alhamdulillahi. Lah susunan semacam ini, susunan kayak burda, kayak burda, bukan burda. Kayak apa Barzanji, kayak Dibai, kayak Dia Ulame, kayak iki manakib Sayyidah Khadijah, itu namanya konsep saja. Konsep apa? Konsep saja. Ya alhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi, iku tetep kagungane Allah. Kulillahi iku tetep kagungane Allah. Kulillahi iku tetep kagungane Allah alladzi rupane zat syarrafa kang wis mulyakaken sapa alladzin. Syarrafa kang wis mulyakaken sapa alladzin. Syarrafa kang wis mulyakaken sapa alladzi hadzal wujuda ing ikilah wujude alam. Hadzal wujuda ing ikilah wujude alam. Hadzal wujuda ing ikilah wujude alam. Bibi'atati akrami nabiyyin kelawan ngutus luwih mulia-muliane nabi. Bibi'atati akrami nabiyyin kelawan ngutus luwih mulia-muliane nabi. Wa azzi mauludin lan luwih luhur-luhure nabi kang den putraaken. Wa azzi mauludin lan luwih luhur-luhure nabi kang den putraaken. Luwih luhur-luhure nabi kang den putraaken. Rupane sayyidina, rupane Gusti kita. Rupane sayyidina, rupane Gusti kita. Wa maulana lan bendoro kita. Wa maulana lan bendoro kita rupane Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Rupane Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi, an-nabiyyi kang dadi nabi, al-muqaddasi kang den suciake, al-muqaddasi kang den suciake, al-muqaddasi kang den suciake, kang den puji, al-mahmudi kang den puji, syafaati kang anduweni syafaat, syafaati kang anduweni syafaat, al-uzma kang agung, al-uzma kang agung, wal haudi lan duweni telogo, wal haudi lan duweni telogo, al-maurudi kang den teka apa? Al-maurudi kang den maurud ya kang den tekaake, al-maurudi kang den tekaake, al-maurudi kang den tekaake. Ungsuril fadhaili kang dadi asale pira-pira keutamaan. Ungsuril fadhaili kang dadi asale pira-pira keutamaan al-masyhudi kang den sakseni. Al-masyhudi kang den sakseni. Al-masyhudi kang den sakseni. Wa karimil ummahati lan nabi ngene. Wa karimil ummahati lan kang mulya pira-pira ibune. Wa karimil ummahati lan kang mulya pira-pira ibune, wal abai lan pira-pira bapake. Wal abai lan pira-pira bapake. Wal jududi lan pira-pira mbae. Wal jududi lan pira-pira mbae. Kanjeng Nabi iku nasabe Kanjeng Nabi iku ya. Nasabe Kanjeng Nabi dari mulai apa? Oke, sampean hafal enggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus apa? Bin sama maning? Bin Hashim ya, ila akhirihi sampai Nabi Adam itu semuanya itu apa? Semuanya itu orang-orang ya atau beliau-beliau itu suci. Ya. Beliau-beliau itu semuanya mulia. Begitu juga dengan apa? Dengan Sayyidah Khadijah. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah. Karena beliau dengan Sayyidah Khadijah itu bertemu nasabnya dengan Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah dengan Kanjeng Nabi itu bertemu dengan apa? Ada enggak ya? Ada nanti. Jadi hakim ya.
Jadi kakeknya Kanjeng Nabi yang hakim. Nah, berarti atas-atasnya ya sama dengan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, wa karimil ummahati wal abai wal jududi, semuanya itu mulia ya. Semua nasabnya Kanjeng Nabi ya, dari mulai Abdullah, Abdul Muttalib ya, Hashim dan seterusnya itu mulia. Unsuril fadhaili nukhbatil alami kang dadi pilihane alam. Nukhbatil alami kang dadi pilihane alam. Nukhbatil alami kang dadi pilihane alam. Wa sayyidi waladi adama, wa sayyidi waladi adama lan gustine anak turune Nabi Adam. Wa sayyidi waladi adama lan gustine anak turune Nabi Adam. Napa kok Kanjeng Nabi dadi sayyidi waladi Adam? Jadi ini berhubungan dengan ketika tahiyat ya, ketika tahiyat itu sampean pada saat syahadat itu melakukan apa? Tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu berarti sampean apa? Saat itu sampean apa? Mengacungkan jari telunjuk. Nah, hubungannya ini ya. Sayyidi waladi Kanjeng Nabi itu nur ya. Kanjeng Nabi sebelum dilahirkan itu apa? Nur ya, nur yang diciptakan oleh Allah, cahaya yang diciptakan oleh Allah. Kemudian cahayanya Kanjeng Nabi itu ya diberikan kepada Nabi Adam. Cahayanya Kanjeng Nabi diberikan kepada Nabi Adam. Awalnya Allah memberikan Nabi Adam cahaya itu di belakang, di punggung. Allah memberikan cahaya kepada Nabi Adam. Ini cahayanya ya Kanjeng Nabi, cahayanya Kanjeng Nabi. Lah, Allah memberikan cahaya Rasulullah ya, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Adam itu di punggung. Kemudian Nabi Adam itu susah. Kenapa kok susah? Ya, karena malaikat-malaikat semuanya berbondong-bondong berkumpulnya di belakangnya Nabi Adam untuk mengelilingi cahayanya Kanjeng Rasul tadi. Susah, akhirnya minta, ya Allah tolong pindahkan cahaya Nabi Muhammad ya, ke depan saya supaya saya juga bisa melihat para malaikat yang mengelilingi cahaya tersebut, dan juga saya bisa melihat cahaya tersebut. Akhirnya oleh Allah dipindahkan cahaya tadi itu di depannya Nabi Adam. Tepatnya itu Allah memindahkannya ke jabhah. Kemana? Ke jidatnya Nabi Adam. Jidatnya Nabi Adam. Nabi Adam minta lagi, ya Allah saya tidak bisa melihat cahaya Kanjeng Rasul kalau ada di jidat dan dalamnya pribadi. Akhirnya Allah memindahkan lagi cahayanya Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya di jidat itu pindahnya di telunjuknya Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya beliau bisa dengan leluasa melihat cahaya tersebut, juga beliau dikelilingi oleh para malaikat itu. Ketika beliau sedo ya, yang akhirnya cahaya tersebut kembali lagi kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asrul tahiyat ini salah satu rahasianya tahiyat. Kenapa tahiyat menunjuk tangannya kan? Nah, itu tujuannya apa? Karena nurun nubuah, cahaya kenabian itu ya sempat ada di telunjuknya Nabi Adam. Nah, akhirnya cahaya tersebut kembali kepada Kanjeng Rasul ya, Kanjeng Nabi Muhammad ya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad ya, menjadi sayyidu waladi Adam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Manin takola fil hururil karimah nuruhu. Man rupane wong ya. Man rupane wong intakola kang pindah fil hururi ing dalam piro-piro nasab kang mencorong, al karimati kang mulya apa nuruhu apa cahayane man, binurin nubuwah ai binurin nubuwah kelawan cahaya kenabian.
wa adhalan madangi al kauna ing alam apa miladuhu apa kelahirane Kanjeng Nabi apa miladuhu apa kelahirane Kanjeng Nabi wa bi'satuhu lan kautuse Kanjeng Nabi wa bi'satuhu lan kautuse Kanjeng Nabi wa zuhuruhu lan pertelone Kanjeng Nabi wa zuhuruhu lan pertelone Kanjeng Nabi wa zuhuruhu lan pertelone Kanjeng Nabi. Ya, kelahiran Kanjeng Nabi itu ya sudah dakwah ya, sudah dakwah karena Kanjeng Nabi pas dilahirkan itu ya, pas dilahirkan itu api yang disembah oleh orang Majusi, apinya itu api abadi, jadi nggak pernah padam apinya. Dan orang Majusi itu menyembah api tersebut. Jadi ya, pas Kanjeng Rasul dilahirkan, lah kok api tersebut padam dengan sendirinya. Akhirnya orang Majusi ya, orang Majusi itu banyak yang kembali lagi ke syariatnya Nabi Ibrahim gara-gara apa? Gara-gara api yang mereka sembah padam. Lahirnya Kanjeng Nabi tok loh. Lahirnya Kanjeng Nabi saja itu sudah apa? Sudah dakwah. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan kelahiran Kanjeng Rasul. Belum lagi apa? Belum lagi masalah Ka'bah itu ya. Ka'bah diserang burung apa? Ababil dan seterusnya ya, film maklum ya kan. Belum lagi apa? Sampean lihat, sampean perhatikan. Dulu zaman jahiliyah, Sayyidul Ayyam itu apa? Sayyidul Ayyam itu hari apa? Hari Jumat. Dina sing paling mulia loh. Ya, dina sing paling mulia itu hari Jumat. Sampai anak perayaan apa baik itu dina Jumat. Kanjeng Rasul lahirnya dina apa? Dina Senin. Ternyata Kanjeng Rasul lahirnya dina Senin. Karena Kanjeng Rasul hari Senin lahirnya, yang tadinya Sayyidul Ayyam itu Jumat, otomatis langsung beralih kepada hari Senin. Tidak menjadi hari Jumat lagi Sayyidul Ayyam. Wis ya, wis mengkonon ya. Lah, kemudian Kanjeng Rasul ya, itu setiap hari Senin puasa. Setiap hari Senin puasa. Ditanyai oleh sahabat, kenapa hari Senin jenengan puasa Kanjeng Rasul? Kata Kanjeng Rasul, lah hari Senin itu hari kelahiran saya. Jadi dalile wong ulang tahun ya. Dalile wong ulang tahunan dalile beli ya anak Kanjeng Rasul. Karena apa? Karena Kanjeng Rasul juga memperingati ulang tahunnya setiap minggu. Mana ya? Mana kita yang hanya memperingatinya apa setahun sekali mana? Ya saya kaum Jawa ya weton ya, makanya setiap hari weton sampean puasa kan semacam itu. Kanjeng Rasul tidak. Hari Senin kenapa saya puasa? Karena itu hari kelahiran saya. Merayakan ulang tahun. Terus akhirnya Jumatnya tergeser. Jadi peringkatnya tergeser oleh hari Senin. Ya. Kenapa yang menjadi Sayyidul Ayyam itu hari Senin? Lah, Kanjeng Rasul sadar ini merusak tradisinya orang-orang bangsa terdahulu yang mengatakan bahwa Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Akhirnya Kanjeng Rasul apa? Akhirnya Kanjeng Rasul dawuhaken sunnah iku maca surat Yasin. Sunnah ngakoni puasa dina Kemis. Tujuannya apa? Ya tujuan jaga derajatnya hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Dan sunnah-sunnah yang lain ya, sunnah-sunnah yang lain yang sunnah tersebut itu malah dikhususkan oleh Kanjeng Rasul, dilakukannya hanya untuk hari Jumat. Iki dalili apa iki? Dalili apa? Sampean perhatikan coba. Kanjeng Rasul melakukan ini ya, iki dalili bahwa kita melestarikan tradisi ulama-ulama terdahulu itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Lah Kanjeng Nabi itu juga melestarikan tradisi loh. Tradisinya orang zaman dulu bahwa Sayyidul Ayyam. Nah, itu sampean makanya bakal misalnya ini anak tradisi ya, tradisi keagamaan itu sampean pertahankan. Entah iku haul, entah iku apa? Selamatan, entah
sedekah laut ngono ada enggak? Ada kan? Ada enggak? Ya kalau ada jangan dihilangkan, pokok jangan terpengaruh dengan golongan-golongan yang lain yang mengatakan itu, karena itu tradisi. Anak beli dalilnya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Ya, dalilnya itu adalah ulama-ulama terdahulu. Makanya kalau kiai-kiai itu mengatakan pokok di Indonesia ini ada satu tradisi dan di daerah tersebut itu ada kiainya, maka tradisi tersebut pasti ada dalilnya. Itu yang sering saya terangkan setiap pengajian saya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adha'al kauna miladuhu wa bi'sat wa tola'at lan kanjeng Nabi itu wis dalili kabeh. Cuman kitanya saja yang apa? Nazarnya kurang kadang-kadang. Yang kitanya saja yang kurang paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tola'at lan apa? Syamsul hidayati. Apa ngene hidayah? Apa sul hidayati? Apa srengenge hidayah? Wal irfani lan ma'rifat billah. Ketika kanjeng Nabi lahir iku apa? Syamsul hidayah dilahirkan. Kanjeng Nabi iku diibaratkan sebagai matahari. Piye? Burdah sampean ngapal burdah? Piye, Mbak? Apa? Fa innahu syamsu fadlin hum kawa kibuha. Terus apa? Yuzhirna anwaruha. Terus yuzhirna anwaruha terus apa? Linnasi fi dzulami. Jadi Said Burdah. Jadi Said Burdah gimana? Jadi Said Burdah fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaruha linnasi. Kanjeng Nabi ku srengenge. Lah terus hum kawakibuha. Hum iki sapa? Hum iki apa? Hum iki alun Nabi wa ashabi. Jadi sahabat kanjeng Nabi karo keluarga kanjeng Nabi, istri-istri kanjeng Nabi, putra-putri kanjeng Nabi. Putri-putri kanjeng Nabi iku kawakibuha, bintang baka bengi ya yuzhirna anwaruha linnasi fil dzulami, baka bengi kan peteng iki. Lah yang kita lihat cahaya di langit itu apa? Bintang kan ya. Lah tapi bintang itu sorotannya cahayanya dari matahari. Itu kanjeng Nabi iku syamsu fadlin, mataharinya keutamaan. Nah, sahabat dan alun Nabi itu hanya istilah itu yang menyampaikan cahaya tersebut kepada manusia. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaruha linnasi fil dzulami ma'rifat billah wal irfanilan ma'rifat billah bing apa? Bing filaki subhihi kelawan metune agamane kanjeng Nabi. Bing filaki subhihi kelawan metune agamane kanjeng Nabi kang den apa ya? Subuh, kang den serupakake waktu subuh ngono. Bing filaki subhihi kelawan metune agamane kanjeng Nabi kang den serupakake waktu subuh. Kelawan metune agamane kanjeng Nabi kang den serupakake waktu subuh. Ya, zaman jahiliyah kan dulam nih, peteng. Lah itu bengi kan, waktu subuhnya adalah ketika syariatnya kanjeng Rasul datang. Ala kulil akwani ingatase sekabehane kedadian. Ngene wis. Bing filaki subhihi kelawan metune agamane kanjeng Nabi kang den serupakake waktu subuh ngono ya. Kang den serupakake waktu subuh ing dalem madangi terus apa? Ing dalem madangi lan marasaken ati ngono.
Bing filaki subahi kelawan metune agamane Kanjeng Nabi kang den serupake iku subuh ing dalem apa madangi lan marasaken atipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu lan utawi rahmat ta'zim wassalamu lan rahmat islamatan iku ala sayyidis sadati iku muga tetep ing atase gustine pira-pira gusti. Iku muga tetep ing atase gustine pira-pira gusti. Kamilis syama'ili kang sempurna pira-pira sifate. Kamilis syama'ili kang sempurna pira-pira sifat. Wasifati lan tegese pira-pira sifate. Pira sifate zinnuri kang duweni cahaya. Zinnuri kang duweni cahaya. Al-amimi kang umum. Al-amimi kang umum. Al-amimi kang umum. Wal qadri lan derajat. Wal qadri lan derajat al-azimi kang agung. Al-azimi kang agung. Wassirati lan dalan al-mustaqimi kang lempeng. Al-mustaqimi kang lempeng. Wadini lan agomo al-qawimi kang jejeg. Al-qawimi kang jejeg. Wal hasabilan derajat as-somimi kang murni. Wal majdi lan keagungan al-fakhimi kang agung. Wa ala alihi lan uga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa azwajihi lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa dzurriyyatihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa dzurriyyatihi lan tegese pira-pira keluarga lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa dzurriyyatihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa azwajihi lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa dzurriyyatihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa tabi'ihi lan pira-pira wong kang anut Kanjeng Nabi. Wa tabi'ihi lan pira-pira wong kang anut Kanjeng Nabi. Min ahli millatihi kang tetep saking ahline agamane Kanjeng Nabi. Min ahli millatihi kang tetep saking ahline agamane Kanjeng Nabi. Wa Khadijah lan muga tetep ing atase Sayyidah Khadijah. Wa Khadijah lan muga tetep ing atase allati kang tasyarrafat kang dadi mulya sapa Khadijah. Tasyarrafat kang dadi mulya sapa Khadijah bi isyratihi kelawan dadi berkahe. Bi isyratihi kelawan apa? Kelawan berkah dadi garwane Kanjeng Nabi. Bi isyratihi kelawan berkah dadi garwane Kanjeng Nabi. Wa suhbatihi lan olehe ngancani Kanjeng Nabi. Wa suhbatihi lan olehe ngancani Kanjeng Nabi. Wa fazat lan bejo sapa Kanjeng Nabi sapa Khadijah. Wa fazat lan bejo sapa Khadijah bi khidmatihi kelawan olehe ngladeni Kanjeng Nabi. Bi khidmatihi kelawan olehe ngladeni Kanjeng Nabi. Di kabeh iku ya, kabeh kemuliaane Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah iku apa? Iku berkah dari apa? Dari garwane, dari apa? Status sebagai garwane Kanjeng Nabi pertama. Yang kedua, karena menemani Kanjeng Nabi selama berdakwah. Masa-masa dakwah yang paling berat itu yang masa-masa dakwah yang pertama itu. Ngumpet-ngumpet kemudian terang-terangan itu kan berat. Yaitu Sayyidah Khadijah itu yang menemani Kanjeng Rasul. Teman seperjuangannya lah. Oh meneh apa? Oh meneh Sayyidah Khadijah adalah orang yang satu-satunya orang yang percaya dengan Kanjeng Rasul ya. Pada saat semua orang di situ ya, di daerah situ mendustakan Kanjeng Rasul. Ya itu mau ya. Puncak romantisannya Sayyidah Khadijah karo Kanjeng Nabi itu salah satunya itu. Salah satu puncak romantisannya Sayyidah Khadijah dengan Kanjeng Nabi apa? Sayyidah Khadijah percaya dengan Kanjeng Rasul bahkan di saat semua orang mendustakan Kanjeng Rasul. Coba sampean rasakan sendiri wis. Orang tua sampean percaya dengan sampean senang ber. Nah, sampean bisa bayangkan bagaimana ketika suami sampean nanti itu percaya dengan sampean. Itu
itu perasaan berbunga-bunganya seperti apa biar sampean bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih percaya dengan sampean daripada orang lain. Itu yang Rasulullah rasakan ya dari sosok Sayyidah Khadijatul Kubra. Wa syahidat lan nakseni sapa Kanjeng Nabi. Wa syahidat lan nakseni sapa Kanjeng Nabi yauma bi'atatihi ing dalem dinone den utuse Kanjeng Nabi. Wa yauma bi'atatihi ing dalem dinone den utuse Kanjeng Nabi. Wa qamat lan jumeneng sapa Sayyidah Khadijah. Wa qamat lan jumeneng sapa Sayyidah Khadijah bi ta'yidihi kelawan nguatakan Kanjeng Nabi. Bi ta'yidihi kelawan nguatakan Kanjeng Nabi. Fi da'watihi ing dalam dakwah 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 Kanjeng Nabi. Wa muazzatihi lan bantu Kanjeng Nabi. Wa muazzatihi wa mu'azzaratihi. Wa mu'azzaratihi lan bantu Kanjeng Nabi. Wa nusratihi lan nulungi Kanjeng Nabi. Wa nusratihi lan nulungi Kanjeng Nabi. Wa nusratihi lan nulungi Kanjeng Nabi. Wis khidmah ya. Moral, material semuanya dicurahkan untuk dakwahnya Kanjeng Rasul ya. Ya maka Sayyidah Khadijah itu menjadi orang, tidak heran Sayyidah Khadijah menjadi istri yang paling dicintai oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ciri-ciri istri solihah, istri yang bisa ISIS wis lah. ISIS yo. ISIS itu istri idaman suami. ISIS. Ya. Oh, ISIS ya, istri idaman suami itu bisa sangat terlihat ya ketika si istri meninggal lebih dulu daripada suami. Sangat terlihat. Kalau setelah si istri tersebut meninggal ya, dan suami masih terus menceritakan kebaikan-kebaikan istri tadi, maka itu menjadi tanda istri tersebut adalah istri solihah. Ya, ISIS lah, istri idaman suami. Sampean pernah ngomong ISIS mana ya? Nah itu solihah. Ya contohnya Sayyid Habibi yang kemarin almarhum Sedo. B.J. Habibi itu Habib. B.J. Habibi itu Sayyid, keturunan Kanjeng Nabi. Sampean ngerti pra? Ya. Makanya yo Sayyid ya, kita harus memperlakukan B.J. Habibi ya seperti hanya Sayyid ya, hormati. Setelah ditinggal istrinya Ainun, itu B.J. Habibie bagaimana? B.J. Habibie bagaimana? Selalu apa? Menceritakan setiap kebaikannya istrinya tersebut ya. Ini menunjukkan bahwa Ibu Ainun itu adalah istri yang solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du ai ba'da hamdalah ya. Ba'da bismillah walhamdalah salam. Amma ba'du fahadhihi mongko utawi iki kitab ya, al-hadir fi dhihnil musannif. Amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah sholatu wassalam. Fahadhihi mongko utawi iki kitab al-hadir fi dhihnil musannif ya kitab al-busyra iki. Fahadhihi mongko utawi iki kitab al-busyra al-hadir fi dhihnil musannif iku nafahatun apa ya? Nafahat kan hembusan angin ya. Nafahat itu hembusan angin. Maknanya nafahat itu hembusan angin. Karena sampean bakal duwe anak arane nafahat. Nafahat hembusan angin. Angin sepoi-sepoi gitu. Sampean bakal haredang bakal
Kalian paham haredang boleh? Saya baru kemarin paham. Nah, kalau, kalau gerah, kalau haredang itu ada angin sepoi-sepoi masuk itu nikmat gak? Ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ya mestinya. Ya, pasti sangat nikmat. Nah, itu nafahat. Nah, itu apa? Bakal sampean dua anak arani nafahat. Ahmad nafahat supaya selalu memberikan kesejukan untuk kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafahatun iku apa terus iki yo? Fahadihi ngene. Nafahatun iku peparing ngono wis. Nafahatun iku peparing kang den serupakake niupe angin. Angin sepoi-sepoi. Iku peparing kang den serupakake sumilire angin. Ngono ya. Iku nafahatun iku peparing kang den sumilire angin. Nabawiyatun kang bangsa kenabian. Angin yang sejuk nafahat. Nabawiyatun. Sampean punya teman yang namanya nafahat enggak? Pasti orangnya menyenangkan. Nabawiyatun kang bangsa kenabian. Ya nek cocok karo jenenge. Nabawiyatun kang bangsa kenabian. Nabawiyatun kang bangsa kenabian. Wa fuyudhatun lan pira-pira lubere peparing. Wa fuyudhatun lan pira-pira lubere peparing. Robbaniyatun kang bangsa kepangeranan. Robbaniyatun kang bangsa kepangeranan. Robbaniyatun kang bangsa kepangeranan. Jaro kang lumaku biha kelawan fuyudhat robbaniyah apa alqalamu apa pulpen. Apa alqalamu apa pulpen fi manaqibi ummil mukminina ing dalem manaqibe fi manaqibi ummil mukminina ing dalem manaqibe apa ya? Ibuke ngene. Fi manaqibil mukminina ing umul mukminin sampean kan paham maknanya. Fi manaqibi ummil mukminina ing dalem manaqibe ummul mukminin. Manaqib iku biografi. Ada biografi, ada autobiografi. Kalau biografi itu menulis orang yang punya kehidupan menulis perjalanan kehidupannya sendiri. Sampean kayak nulis misalnya, nulis saya dilahirkan dan seterusnya, saya mondok di sini dan seterusnya dan ketika saya melihat laki-laki itu mana, nah itu namanya apa? Autobiografi. Lah iki namanya manaqib, bahasa Indonesianya biografi. Biografinya Ummul Mukminin yang ditulis oleh yaitu katibnya Sayyid Muhammad iku. Wa fadhaili zaujati sayyidil mursalina lan pira-pira keutamaane garwone gustine pira-pira utusan. Lan pira-pira keutamaane garwone gustine pira-pira utusan. Wa syama'iliha lan pira-pira sifate Ummul Mukminin. Wa syama'iliha lan pira-pira sifate Ummul Mukminin allati kang hiya kang utawi allati iku min ahsanis syama'ili iku setengah saking luwih bagus-baguse pira-pira sifat. Iku min ahsanis syama'ili iku setengah saking luwih bagus-baguse pira-pira sifat. Makanya sampean jangan hanya maknai saja nanti, tapi juga apa? Dipelajari, dibaca, dipelajari. Karena isinya kitab ini itu syama'ilnya Sayyidah Khadijah. Selain kisah hidup, sifat-sifatnya Sayyidah Khadijah juga nanti diterangkan. Ingat ya, Sayyidah Khadijah itu ya hakul yakin beliau adalah wanita solihah. Ya Isis ya. Ya, beliau itu termasuk Isis, istri idaman suami. Karena apa? Karena setelah beliau sedo pun Kanjeng Rasul selalu mengeluh-elukan namanya Sayyidah Khadijah. Selalu memuji, selalu ketika bertemu dengan orang yang berhubungan dengan Sayyidah Khadijah ya, itu beliau sangat gembira, sangat dihormati dan sangat gembira. Yo saking kenapa kok semacam itu? Saking cintai Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah adalah wanita solihah. Makanya sampean aja angel-angel dari wanita solihah nyontoh bae Sayyidah Khadijah. Nabi dan seterusnya. Al-Muqtabasati kang den alap wallahu alam al-Fatihah.
khosois ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azwaji wa dzurriyyati wa libatil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Iki khosois Nabi. Khosois Nabi iku keistimewaannya Kanjeng Nabi. Sampean apa? Khosois Nabi yang sering sampean baca itu gimana? Iku loh. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matata aba aslan fi madaz zamani. Lah itu kan khosois lam yahtalim Kanjeng Rasul itu tidak pernah apa ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Kemudian wa matata aba Kanjeng Nabi itu tidak pernah menguap karena tasawuf minasyaiton. At-tasawuf minasyaiton. Terbukti ya, sampean rasakan sendiri kalau sampean lagi deres bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana kan ya? Nah, itu bukti apa? At-tasawuf minasyaiton. Mana ya? Jajal lagi SMS-an atau lagi video callan? Mungkin beli. Mana mungkin beli? Ya ora ya. Nah, itu bukti at-tasawuf minasyaiton. Wa matata aba aslan fi majaz zamani la iku khosois Nabi. Lah, khosois Nabi yang sering kita baca, iku faedahnya apa? Hadzil khosois fahfazhatakun amina min syarri narin wa surraqin wa mim mihani. Nadzum lam yahtalib itu ada berapa sih? 5, 6 ya? 6 ya? Ya 6 ya. 6 nazum khosois iku faedahnya fahfad ya, hadil khosois fahfad apa? Ha takun amina, kalian semua akan aman min syarri narin wa surraqin wa mim mihan. Aman sing rampok, aman sing geni, aman sing musibah mara bahaya, aman sing virus. Mana ya? Virus apa? Corona itu apa sih? Komunitas rondo mempesona. Aduh ya. Bukan itu maksudnya, bukan kok virus menjadi janda ya, bukan ya. Komunitas rondo mempesona bukan. Ya corona itu loh, yang lagi rame itu loh. Lah, itu faedah khosois Nabi. 6 nazom be lho faedahnya mengkonon apa maning sekitab. Ini khosois Nabi ya, yang dikarang oleh Syekh Nasruddin Mughlato ini hampir mencakup semua khosois Nabi yang pernah diriwayatkan. Jadi keistimewaan Kanjeng Nabi yang pernah diriwayatkan dituangkan semua oleh beliau di dalam satu kitab ini. Ya faedah ya luar biasa ya. Tidak usah disebutkan, tapi ketika sampean baca ini ya, insyaallah najah fit dunya wal akhirat, selamat dunia akhirat. Makanya bakana apa-apa gak maca khosois ya. Kayak apa bisa? Dan coba khosois bersama maning pengen metu-metu wedi maca bae khosois. Insyaallah dibarengi dengan apa yang kita hajatkan itu apa? Makbul. Tapi ada ikhtiarnya loh ya. Engko maca khosois ya Allah, isin lagi butuh duit maca khosois ya, ora duit. Harus tetap ada ikhtiarnya. Khosois. Mana ya? Khosoisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, ya mumpung saya punya ijazahnya. Jadi setiap Ramadan saya baca kitab khosois ini.
karena ini juga andalan saya. Waalaikumsalam. Siapa? Paket. Atas nama siapa gitu paketnya? Siapa Mbak? Atas nama siapa? Oh, diarahkan Mbak. Rumah pertama gitu. Jangan ke sini Mbak. Belum didisinfektan. Belum steril. Ya, sudah. Gitu ya. Khosois itu semacam itu. Bahkan yang saya alami sendiri itu pokok setiap ada permasalahan itu pegangan saya itu khosois entah itu masalah material ya, kekurangan material, ataupun masalah mara bahaya, itu saya baca khosois. Saya bacanya khosois. Nah, sampean juga bisa jadi sampean jadikan pegangan khosois. Terus anak masalah apa be? Maca khosoisun nabi. Maca khosoisun nabi. Oke. Makanya nanti ini setelah khatam juga saya ijazahkan kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Mustafa alaihi salatu wassalam. Banyak kisah-kisahnya tapi bertahap saya ceritakan. Saya ceritakan kisah-kisahnya khosois ya. Ta'lifu Syekh Khosoisul Mustafa utawi iki iku keistimewaane Kanjeng Nabi kang den pilih. Khosoisul Mustafa utawi iki iku keistimewaane Kanjeng Nabi kang den pilih. Alihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu wa rahmat ta'zim wassalamu warahmatullahi. Kenapa khosois iku bisa apa? Bisa begitu spesialnya ya. Bisa apa? Jalbul maqasid istilahnya ya. Bisa menarik semua tujuan kita supaya menjadi hasil ya karena mau ya, karena Kanjeng Nabi itu mustahik ya, orang yang berhak atas orang mukmin. Jadi nasib wong mukmin lho Kanjeng Nabi kabeh. Kita dekat dengan Kanjeng Nabi berarti kita selamat. Ya. Tujuannya tidak lain membangun ta'aluk kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'lifu Syekhi rupane kitab karangane Syekh. Ta'lifu Syekhi rupane kitab karangane Syekh Al-Imami kang dadi imam, Al-Alimi kang alim, Al-Allamati kang banget alime, rupane Al-Hafiz, rupane wong kang apal. Al-Hafiz iku wong sing apal 1.000 hadis sesanade. Jadi Al-Hafiz iku apa? Orang yang hafal 100.000 hadis berikut sanadnya. Rupane Nasiruddin Mughlato, rupane Syekh Nasiruddin ya. Syekh Nasiruddin Mughlato kang bangsa Turki, At-Turki kang bangsa Turki. Rahima mugi-mugi melasi hu ing Syekh Nasiruddin Mughlato sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah. Wa adalan mugi-mugi balekaken sapa Allah. Wa adalan mugi-mugi balekaken sapa Allah alaina ing atase kita mim barokatihi saking piro-piro berkah Syekh wa barokati ulumihi lan piro-piro berkah piro-piro ilmune Syekh wa barokati ulumihi lan piro-piro berkah piro-piro ilmune Syekh amin Allahumma amin. Wa ba'du ai ba'dal bismillah walhamdulillah. Enggak ada ya. Wa ba'du ai ba'dal bismillah fa hadhihi mongko utawi iki kitab. Fa hadhihi mongko utawi iki kitab. Fahadhi mongko utawi iki kitab iku mukhtasaratun. Iku kitab kang ringkes tur agung. Mukhtasaratun iku kitab kang ringkes. Mukhtasaratun iku kitab kang ringkes azimatun kang agung. Katsiratul manafi'i kang akeh pira-pira manfaate. Katsiratul manafi'i kang akeh pira-pira manfaate. Wa azimatul barokati lan kang agung berkahe. Wa azimatul barokati lan kang agung berkahe. Wallahu alam. Al-Fatihah. Sampean sing hatam ya, sampean ngaji iki sing hatam ya. Ya saya targetkan nggak sampai pertengahan Ramadan ini sudah hatam.
Ya karena ya itu ya khosois nanti saya ijazahkannya di akhir kalau sudah hatam. Mana ya? Sudah hatam. Ya Al-Busyra juga. Iya itu terakhir saya ngaji di sini Ramadan 2014, berarti berapa tahun yang lalu? 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu. Al-Busyra. Yang sing hatam. Sing apa? Sing hatam terus apa? Sing serius ning pondok Ramadanan. Saya ceritakan ya. Sampean itu khiyarun min khiyar. Khiyarun min khiyar itu sampean itu apa? Sampean itu orang-orang yang paling baik di antara teman-teman kalian. Kenapa saya bisa mengatakan semacam itu? Ya, karena kalian yang dipilih oleh Allah yang sudah tercatat bahkan sejak Lauhul Mahfuz bahwa kalian tetap di pondok walaupun teman-teman kalian tidak bisa pada saat teman-teman kalian tidak bisa kembali ke pondok. Itu berarti kalian itu lebih baik-baiknya ya di antara teman-teman kalian. Kenapa kok lebih baik ya? Itu mau dawe Syekh Ibnu Athaillah ya As-Sakandari di dalam Hikam ya, syarah Hikam. Al insanu ibnu waktihi. Menuso iku anake waktu. Ya. Menuso iku anake waktu. Makane kudu manut karo bapak emboke manusia. Bapak emboke manusia iku al waktu. Nah, hampir bisa lihat nih. Makane priben waktu ngaji ya kudu nurut karo ngaji. Waktu liburan ya waktu liburan. Ngono ya. Lah, waktu ning pondok ya fokus ning pondok. Waktu ning omah ya berarti nglakoni kewajiban-kewajiban ning omah. Bantu wong tua dan seterusnya. Lah ternyata waktu sekarang ini sampean ada di pondok. Ngono ya. Lah berarti wong tuae sampean niku apa? Wong tuae sampean niku adalah belajar, manuta karo belajar. Wong sing nganggur ning omah karo wong belajar iku mulia ndi? Mulia wong sing lagi belajar lah iku. Ngono ya. Anake ulama ya karo anake preman ya iku mulia ndi? Mulia anake ulama. Makanya saya katakan sampean iku khiyarun min khiyar dan sampean iku menjadi orang-orang yang tertuang di dalam Al-Qur'an sebagai ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi itu apa sih? Ning surat apa? Surat Al-Imran ya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Sampeyan apa nih? Ar-rasikhuna fil ilmi itu apa? Nah, ar-rasikhuna fil ilmi itu adalah orang-orang yang tidak terpengaruh dengan suasana. Wong sing gulati ilmu yang tidak terpengaruh dengan suasana. Suasana pengen priben bae tetep tolabul ilmi. Lah iki bakal wong tolabul ilmi semacam ini iku apa? Assalamah ya. Barokah wong sing rasikhuna fil ilmi iku apa? Ar-rahmah wassalah diwelasi pangeran selamat uripe. Makanya sampean iku khiyarun min khiyar. Yang terbaik di antara apa? Teman-teman kalian. Di antara teman-teman yang lain. Ngono ya. Ya sampean kudu bersyukur, kudu alhamdulillah oleh sing hatam ngaji sing hatam. Teman-teman. Ngono ya. Terus piben ki ambil ceputek nih, ambil pikirannya cerdas terus piben. Sampean ngerasa bebel beli. Rasa bebel sih. Yang bebel. Kunci wong cerdas iki ya, kunci wong cerdas. Titenana. Tas ngakoni kian karo sedurunge titenana. Maksudnya lakonanang dibedakan setelah melakukan ini dan sebelumnya. Setiap pagi hari setelah kalian bangun, entah iku bangun pengen sholat tahajud atau misal nggak tahajud berarti bangunnya subuh ya. Atau bablas sih, bangun jam 7 tak? Enggak ya. Pokok setiap kalian bangun bangun tidur, jangan melakukan apa-apa dan makan apa-apa sebelum kalian membaca
Quran walau ayatan. Membaca iku nazar loh ya, maksudnya ndeleng, sampean ku ndeleng toli diwaca Qurane. Walau ayatan iku kunci apa? Kunci fatona. Kunci apa? Kunci kecerdasan. Dari tang itu rugi jenggelap. Ya. Tang itu jenggelap, sampean langsung wudu maca Quran, iku kunci apa? Kunci kecerdasan. Ngono ya. Ini sangat sering sekali saya praktekkan di pondok. Saya praktekkan di pondok. Coba sampean praktekkan dan lihat bedanya. Ya, dan lihat bedanya. Itu kuncine wong cerdas. Kuncine fatonah kebuka atiye iku apa? Setiap bangun tidur, sebelum melakukan apa-apa dan makan apa-apa, sampean apa? Wudu terus apa? Qiraatul Quran. Alam al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين أجمعين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. Nggih, sudah bisa keluar dulu, saya mau di sini dulu. Jadi bayi lagi apa ini? Baru masih merem aja ini. Jadi bayi masih merem aja.